Kali ini gue mau bacain cerita horor yang masuk di DM. Nah, jadi dia DM gue di Twitter, terus langsung kirim cerita. Langsung aja gue bacain. Hai, nama aku Emma. Aku mahasiswi di salah satu kampus di kota Jogja. Rumahku lumayan jauh dari kampus. Jadi, aku memutuskan untuk tinggal di kos. Hari itu hari keduaku menjadi anak kos. Sepi rasanya. Sebelumnya, aku ceritakan keadaan kosku dulu ya. Kosku ada 2 lantai. Kebetulan, aku di lantai bawah. Kamar pojok dekat kamar mandi umum anak kos dan gudang kosong. Depan kamarku, persis ada dapur umum yang di sebelah sisinya ada kamar mandi pemilik kos. Dan dapur itu penghubung ke tempat jemuran baju. Hari kedua ospek. Aku bangun sebelum subuh. Takut telat sampai kampus, karena masuk jam 6 seingatku. Dapur dan kamar mandi masih gelap semua. Sepertinya belum ada yang bangun. Aku menuju kamar mandi. Untuk mandi sekaligus cuci baju. Kalau ditanya takut atau enggak, jujur aku takut. Merasa ada yang mengawasi dari dapur depan kamarku. Sudahlah, paling perasaanku aja, kataku dalam hati. Singkat cerita, aku selesai dari kamar mandi. Lalu aku menjemur bajuku. Aku harus melewati dapur dan kamar mandi pemilik kos. Sampai di depan kamar mandi, sambil berjalan cepat, sekilas aku melihat ada makhluk berbadan tinggi besar. Berambut keriting, berdiri di dalam kamar mandi yang pintunya terbuka lebar. Aku berusaha tidak peduli, berpikir itu hanya halusinasiku saja. Dan aku tetap melanjutkan aktivitasku menjemur baju. Tapi setelah aku pikir lagi, kok ada manusia setinggi itu? Hampir menyentuh atap tingginya. Pemilik kosku juga tidak mungkin ada di sana. Beliau ada di luar kota waktu itu. Mau tetap tidak peduli, tapi dasarnya emang kepoan. Jadi balik dari tempat jemur baju, aku tengok lagi ke kamar mandi itu. Kaget, speechless, nggak bergeming sedikit pun. Aku berhenti tepat di depan kamar mandi. Astagfirullah, makhluk tadi yang kukira hanya halusinasiku, ternyata ada di depan mataku. Mata besarnya melihatku, ngeri, seperti marah dengan keberadaanku. Badannya besar sekali, tinggi sampai atap, dan rambut keriting panjang tak terurus. Aku bergeming beberapa detik, ditatap makhluk besar itu. Bersuara pun aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati sebisaku. Akhirnya, aku bisa lari masuk ke kamarku. Dan gak berani keluar lagi sampai yang lain bangun. Gak lagi-lagi, kapok, lewat kamar mandi subuh-subuh. Sampai sekarang, sosok itu masih teringat jelas di kepalaku. Sekian ceritaku waktu kos pertama kali. Sebenarnya masih ada cerita lain. Besok atau lain kesempatan mungkin bisa bercerita lagi. Terima kasih sudah membacakan cerita dariku. Sama-sama. Sama-sama. Nah, anak kos baru nih ceritanya. Cerita dari Emma dan Abah. Ma. Oh, Emma. Nah, dia ini cerita di hari kedua dia ngekos, terus dia mendapatkan sambutan dari penghuni di situ. Tapi kalau menurut gua nih, buat
teman-teman yang pengen ngekos nih, terutama maba. Jadi pastikan sebelum kalian ngekos, kalian tuh survei dulu. Terus tanya-tanya anak kos sebelumnya lah kalau ada, atau anak kos yang ada di situ. Terus tanya-tanya warga sekitar, tahu keadaan lingkungannya. Nah, lanjut ke cerita selanjutnya. Ada sebuah thread dari Siska Novi Wulandari yang twitternya @siskanoviu, lemah kuburan. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana selama bertugas selama setahun. Beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana. Namun, rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah Rofik, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya walau hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendiri. Hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Yah, kok perasaanku gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap Fitri, istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja, ayo masuk," ucapnya. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbah Jainul. "Yah, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. "Oh, itu tetangga kita, namanya Mbah Jainul. Udah, jangan khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah bertemu." Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas, hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso, salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. "Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana," kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. "Dok, sedang bersih-bersih ya?"
Mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi, ucap Mbah Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbah Jainul yang saat itu terkejut, hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan dapurnya sudah bergeletakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh. Apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti, adono molo tekakno slamet. Gusti, jauhkan malapetaka, dekatkan keselamatan," ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu. Fitri melupakan apa yang terjadi pada saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Namun setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki ibadah maghrib dan hampir subuh. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas, ia tinggalkan. Dengan perlahan-lahan, Fitri turun ke bawah. Dia perhatikan setiap sudut rumah itu. Aneh. Mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk berjaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba-tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi. Tapi tetap saja tidak bisa menyala. Lampu senter tiba-tiba konslet. Tak disadari Fitri, ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala. Namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocongan. Hanya separuh badan dan bagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter ke sudut itu. Namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. "Pergi." Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Ketawa. Fitri langsung menjerit. Pak Rofik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofik segera memeluknya. "Istighfar sayang, istighfar, sudah,"
ucap Pak Rofik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu tepat hari Kamis malam Jumat Legi. Pak Rofik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari, hanya ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam tiba. Pak Rofik merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan, mungkin penyebabnya hanya pikiran batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong. Tolong ya, jangan manis-manis," ucap Pak Rofik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh untuk suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti, karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sosok yang bertubuh besar dan berbulu lebatlah yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas, takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main. Kala pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. "Sayang, tolong! Sayang, tolong! Buka pintu! Aku kekunci!" ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur, dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa. Dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. "Ca Ayu, merene, aku njuk getihmu titik ae. Cantik, sini. Aku mau darahmu sedikit saja." Lirih sosok itu dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. "Suwe aku ora mangan getih. Kene Ca Ayu, getih kentalmu gawe obat tueku selama iki. Sudah lama aku tidak makan darah. Darah kentalmu adalah obat laparku," tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Pak Rofik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak
Pak Rofik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang. Dan benar saja, kumandang azan ia ucapkan dan sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal. Pak Rofik memeluk Fitri. "Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu," ucap Pak Rofik. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Dulu rumah ini ditempati sama keluarga yang garis hidupnya beruntung. Pak Samiun namanya. Dia memiliki 4 istri yang namanya Bu Hotimah dan 4 anak yang pintar. Ucap Mbah Jainul. Saking bejo uripe, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya ya agak medit dan loman. Petaka itu dimulai ketika dia mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Hotimah dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsinah memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengan Warsinah. Anaknya yang semata wayang nurun bapaknya, jadi anak nakal. Tidak heran jika Warsinah sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsinah saat itu. Pak Samiun itu bilang, "Oh alah nah, seumpama awakmu iki seayu gak buluk ngunu tak rabi karo aku. Oh alah nah, seumpamanya kamu ini punya badan cantik dan gak buluk, bakal saya nikahi." Ucapan itu yang membuat Warsinah sakit hati kepada Pak Samiun dan semuanya. Omong biasa dadi moloe uripe Pak Samiun. Warsinah datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam pada Pak Samiun dan keluarga. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah kuburan. Jadi lemah itu dipendam di dapur sama Warsinah tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Lemah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya yang di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau tukaran sama istrinya. Warsinah setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun. Dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus. Dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah. Karena saya khawatir lemah kuburannya dipendam di bawah. Buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas, karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun. Selesai. Lemah kuburan. Lemah tuh apa tadi? Lemah tuh tanah. Jadi buntelan itu tanah. Isinya tanah kuburan. Mohon maaf buat pendengar yang ngerasa aneh sama translatean dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesianya. Soalnya gue juga gak ngerti, kayak cuma ngeraba-raba aja gitu. Yang cerita ini gak nyantumin bahasa Indonesianya ya? Nggak ada. Mungkin lupa. Kalian bisa cek sendiri aja di Twitternya Doi. Kuburan. Nah jadi si pembantu Pak Samiun ini punya misi balas dendam. Iya, karena iri. Dia
Terus datang ke dukun, Dikasih tuh. dia dibawain lah dia buntelan yang isinya lemah kuburan atau Tanah kuburan. Terus ditanam di area dapur di rumah Pak Samiun itu. Jadi pas tiap malam kalau misalnya keluarganya turun ke bawah, nah si ruangan yang di bawah tuh jadi kayak kuburan aja gitu. Kayak tanah semua gitu. Sumpah, tadi makhluk yang kelaparan itu nyari darah terus sampai narik kaki si istrinya Farouk. Iya, buat dibawa ke dalam tanah. Ditarik. Untung Farouk segera datang. Kebayang dong kalau Pak Rafiq nggak ngedengar teriakan istrinya.